pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 2 masih melanjutkan di materi 3, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Yuk kita mau belajar ya. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang Yakub yang tinggal di rumah pamannya, yakni Laban, kemudian menikah dengan kedua anaknya pamannya, yakni Lea dan Rahel. Kemudian Yakub juga menikah dengan asisten atau pembantunya Rahel dan juga Lea, yakni Bilha dan Silpa. Nah, dari keempat orang istrinya ini Yakub memiliki 12 orang anak. Tetapi Yakub lebih mengasihi anaknya yang bernama Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain, sehingga menimbulkan iri hati di dalam hati anak-anaknya yang lain. Nah, kemudian Yusuf menjadi dibenci oleh semua saudaranya. Nah, kemudian pada saat itu semua saudaranya, ya kan, itu merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf, ya. Karena Yusuf pernah bermimpi. Kemarin Budian belum ceritakan ya. Jadi Yusuf itu pernah bermimpi. Dia bermimpi yang pertama kali ya, dilihatnya di ladangnya itu ada 11 berkas gandum. Jadi yang gandumnya itu seperti padi, itu diikat gitu ya, namanya berkasnya. Ada 11 berkas gandum itu sujud menyembah kepada berkas miliknya Yusuf. Ya, itu diceritakan kepada kakak-kakaknya, sehingga kakaknya menjadi marah. Kakaknya berkata begini, "Loh, emangnya kamu mau menjadi pemimpin atas kami? Mimpi kamu, dasar tukang mimpi," gitu ya. Tetapi keesokan harinya Yusuf ini juga bermimpi, dan itu diceritakan kepada semua kakak-kakaknya yang berjumlah 10 orang ya, karena Yusuf kan memiliki 1 orang adiknya ya bernama Benyamin. Kemudian diceritakan juga kepada ayahnya dan kepada ibu-ibunya, keempat ibunya ya. Dikatakan begini, "Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Kemudian Yusuf ditegur ayahnya, "Anakku, jangan seperti itu. Apakah engkau akan menjadi raja sehingga ayah dan ibumu juga sujud menyembah kepadamu, termasuk semua saudara-saudara kamu?" Jadi matahari itu melambangkan ayah, kemudian melambangkan bulan itu melambangkan ibu, dan 11 bintang itu melambangkan semua saudara-saudaranya. Nah, dari mimpi tersebut maka saudaranya ini menjuluki Yusuf sebagai tukang mimpi. Nah, dan kemarin oleh karena iri hati ya, maka semua kakak-kakaknya ini berbuat jahat kepada siapa? Yusuf, dengan cara kemarin dia apakan anak-anak Yusuf? Dilemparkan ke dalam sumur tua, yakni sumur yang sudah kering. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari sumur tua dan dijual. Ya, sampai di situ ya. Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian. Nah, kemudian Yusuf ini dibawa oleh pedagang Midian dan dijual lagi ya oleh seorang bupati di Mesir bernama Potifar. Nah, kemudian Yusuf tinggal di Mesir itu di rumahnya Potifar. Oleh karena Yusuf ini kan anaknya rajin ya. Selain rajin, Yusuf juga cakep ya. Nah, Yusuf melakukan pekerjaannya itu dengan baik, walaupun dia dibeli oleh Potifar ini dan dijadikan atau sebagai budak atau pembantu. Tetapi Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan sukarela, dengan suka hati dan rajin, sehingga Potifar ini memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengatur semua pembantu yang ada di tempat itu, di rumahnya Potifar. Jadi kemudian Yusuf diangkat menjadi mandor budak. Kalau dulu Yusuf melakukan semua pekerjaannya, sekarang agak sedikit ringan karena Yusuf hanya mengatur saja, tidak melakukan pekerjaannya. Pokoknya si A, kamu harus bersihkan kandang ayam, si B, kamu harus menyapu, si C, kamu harus cuci pakaian. Mungkin hanya seperti itu ya. Nah, Yusuf mendapatkan kepercayaan oleh siapa? Potifar. Nah, suatu hari Potifar ini akan pergi ke luar kota karena dia seorang bupati kan, ada dinas luar ya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Yusuf,
semua aku percayakan kepadamu, ya. Seisi rumahku ini aku percayakan kepadamu, ya. Ada di bawah kekuasaanmu, tetapi ya hanya satu yang tidak di bawah kekuasaanmu, yaitu apa? Istriku. Kemudian Yusuf berkata, baik tuanku. Nah, kemudian Potifar pergi, ya, menjalankan tugasnya, ya, tugas luar gitu ya, sebagai seorang bupati. Nah, ternyata selama ini diam-diam istrinya Potifar ini senang, maksudnya cinta kepada siapa? Yusuf. Kemudian istrinya Potifar ini merencanakan sesuatu yang jahat, tindakan yang jahat. Nah, begini, ketika Yusuf masuk di dalam kamarnya istrinya Potifar, ya kan sedang bersih-bersih nih, ya. Nah, maka istrinya Potifar ini masuk di kamar tersebut. Dia tahu Yusuf sedang membersihkan kamarnya, dia masuk. Kenapa dia berani masuk? Karena sedang sepi dalam rumahnya. Semua pembantunya mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak, ya. Nah, jadi itu kesempatannya. Begitu sedang membersihkan kamarnya, istrinya Potifar masuk dan langsung memeluk memeluk Yusuf dari belakang. Kemudian Yusuf berkata, jangan tuanku putri, itu dosa. Istrinya Potifar berkata, ayo Yusuf, ayolah tidur dengan aku. Jadi istrinya Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama dirinya. Nah, itu ditolak dengan tegas oleh Yusuf. Dilepaskan tangannya, ya. Kan istrinya Potifar meluk dari belakang nih, meluk Yusuf. Kemudian dilepaskan. Nah, kemudian Yusuf keluar dari kamarnya. Nah, ketika dia keluar Yusufnya, tangannya istrinya Potifar ini ambil bajunya jadi begini. Jadi sobek, ya, bajunya Yusuf. Tapi Yusuf keluar, lari keluar kamarnya, ya. Lari keluar dari kamarnya istrinya Potifar, ya. Nah, kemudian istrinya Potifar ini membuat suatu fitnahan, ya. Dia menangis sekeras-kerasnya sehingga para pembantunya datang dan ditanya, ada apa tuan? Nah, kemudian istrinya Potifar berkata, Yusuf itu beginilah, beginilah. Intinya bahwa Yusuf itu akan berbuat kurang ajar sama dia. Padahal itu apa? Itu fitnah, itu nggak benar. Nah, itu sobekan bajunya Yusuf itu masih dipegangnya sampai suaminya pulang. Nah, ketika suaminya pulang, kan capek nih ya suaminya, ya. Maka istrinya Potifar ini langsung berkata-kata. Dia berkata begini, suamiku Yusuf itu adalah seorang yang kurang ajar. Dia begini begitu. Ini buktinya. Sobekan bajunya siapa? Yusuf. Tanpa berpikir panjang, ya, kemudian Potifar ini memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Bayangkan anak-anak, Yusuf tidak melakukan apapun, tetapi Yusuf dipenjara. Oleh karena apa? Fitnahannya istrinya siapa? Potifar. Karena apa? Istrinya Potifar ini nggak kesampaian keinginannya, jadi dia marah kepada Yusuf sehingga membuat suatu fitnahan. Nah, di dalam penjara Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Setiap hari Yusuf berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, dan Tuhan memberkati Yusuf dengan apa? Kemampuan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Oleh karena itu Yusuf juga disebut sebagai apa? Tadi dikatakan kemudian juru mimpi. Nah, di dalam penjara Yusuf ini satu sel, satu kurungan dengan juru minum raja dan juru makan raja, juru roti raja. Nah, atau chefnya gitu ya. Nah, saat itu juru minum dan juru roti ini sedang bersedih begini ya. Kemudian Yusuf bertanya, kawan-kawan, kenapa bersedih, ada apa? Kemudian juru minum berkata begini, kemarin aku bermimpi tapi kok mimpinya aneh. Kemudian Yusuf berkata begini, mimpinya apa? Begini Yusuf, aku melihat di kebun anggur itu ada 3 tandan anggur. Kemudian ku ambil dan ku peras. Karena pada saat itu, zaman dulu belum ada blender ya. Mungkin kalau saat ini sudah ada blender, mungkin anggurnya di blender ya. Nah, dibikin jus. Nah itu, dia katakan juru minum itu, aku ambil
3 tandan anggur itu kemudian ku peras dan kemudian ku letakkan di tadi yang perasannya anggur tadi, dimasukkan ke dalam piala. Piala itu adalah gelasnya raja yang untuk minum raja itu ya. Kemudian ku haturkan kepada raja. Kemudian Yusuf berkata begini, arti mimpimu adalah 3 tandan itu 3 hari lagi engkau akan dikembalikan kepada pangkatmu yang semula menjadi juru minum raja di istana. Nah, oleh karena dilihat artinya baik ya mimpinya dari juru minum, maka juru roti juga berkata begini, aku juga bermimpi Yusuf. Mimpiku begini, aku menjinjing 3 bakul roti, tetapi yang paling atas itu aku lupa, nggak tak kasih tutup, sehingga banyak burung-burung yang memakan roti tersebut sampai habis. Itu apa ya artinya? Maka Yusuf berkata, 3 bakul roti artinya 3 hari lagi. 3 hari lagi engkau akan ditinggikan tinggi sekali pada tiang gantungan, dan burung-burung pemakan bangkai akan memakan tubuhmu sampai habis. Nah, kemudian selang 3 hari itu menjadi kenyataan. Jadi juru minum raja itu dikembalikan kepada pangkatnya. Jadi bekerja kembali sebagai juru minum di kerajaan di Mesir, melayani raja. Nah, sedangkan yang juru roti itu digantung dan burung pemakan bangkai memakan habis tubuhnya. Nah, sebelum keluar dari penjara, Yusuf ini berkata kepada juru roti dan juru minum begini, ingatlah akan aku di sini dan katakan kepada raja bahwa aku bisa mengartikan mimpi sehingga aku bisa keluar dari penjara ini, karena aku tidak melakukan suatu apapun sehingga aku layak di dalam penjara sini. Kemudian juru minum hanya berkata, oke, tapi itu dilupakannya anak-anak ya. Nah, kemudian singkat cerita, raja di Mesir ya bernama Firaun ya, itu bermimpi. Mimpinya begini anak-anak, dia melihat ada 7 sapi yang gemuk keluar dari sungai Nil. Kemudian dilihatnya lagi juga ada 7 sapi yang kurus keluar dari sungai Nil. Nah, kemudian 7 sapi yang kurus ini memakan 7 sapi yang gemuk, tetapi keadaannya badannya si sapi itu tetap kurus. Seharusnya kan jadi gemuk, enggak, tapi tetap kurus. Kemudian Firaun terbangun. Nah, kemudian dia tidur lagi, mimpi lagi. Jadi ada 7 berkas gandum. Jadi kayak kayak beras itu ya, ditaruh di karung gitu ya. Nah, itu namanya berkas. Nah, ada 7 berkas gandum yang berisi penuh gitu ya. Kemudian ada lagi 7 berkas gandum tapi kosong, nggak ada isinya. Nah, kemudian 7 berkas gandum yang kosong tadi memakan 7 berkas gandum yang berisi, tetapi keadaannya tetap kosong. Nah, maka Raja Firaun bangun dari tidurnya dan bingung apa sih artinya. Maka kemudian Raja Firaun memanggil para cendekiawan, orang-orang pintar untuk mengartikan mimpinya, tetapi nggak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun tersebut. Kemudian barulah juru minum raja ini ingat. Dia berkata kepada Raja Firaun, oh Tuanku Raja, ada seorang Ibrani, orang Israel bernama Yusuf, itu sedang di penjara. Dia bisa mengartikan mimpi, karena pada saat itu aku bermimpi dan sesuai yang dikatakannya itu yang terjadi pada aku gitu. Kemudian Raja Firaun memerintahkan supaya apa? Yusuf dikeluarkan dari penjara karena mungkin sudah jenggotan gitu ya, kumisnya tebel gitu ya. Nah, kemudian dicukur ya, rambutnya juga dicukur. Kemudian disuruh mandi gitu ya supaya bersih, semprot minyak wangi begitu, pakai pakaian yang bagus, kemudian menghadap raja. Nah, kemudian raja ini berkata kepada Yusuf, aku bermimpi seperti ini. Ya, diceritakan kembali.
ada 7 sapi yang gemuk dan 7 sapi yang kurus keluar dari dalam sungai Nil. Kemudian 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, tetapi keadaannya tetap kurus. Mimpi yang kedua, kulihat ada 7 berkas gandum yang berisi dan 7 berkas gandum yang kosong. Dan kemudian 7 berkas gandum yang kosong ini memakan 7 berkas gandum yang berisi, tetapi keadaannya tetap kosong. Apa itu artinya, Yusuf? Maka Yusuf menjawab, oleh karena anugerah Tuhan, Tuanku Raja, aku bisa mengartikan mimpi Tuanku Raja. 7 sapi yang gemuk dengan 7 berkas gandum yang berisi itu artinya sama, yaitu 7 masa atau 7 tahun kelimpahan akan terjadi di Mesir. Sedangkan 7 sapi yang kurus dan 7 berkas gandum yang kosong artinya adalah 7 masa atau 7 tahun kelaparan dan kekeringan akan terjadi di Mesir. Jadi di Mesir ini akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, untuk itu supaya kelaparan itu tidak terjadi dengan hebat, maka ketika 7 tahun kelimpahan, nah itu harus menyimpan 1/5 dari hasil panen rakyat itu harus disetorkan ke istana di kerajaan. Jadi kita harus membuat lumbung-lumbung, ya, lumbung-lumbung gandum. Untuk apa? Menimbun gandum. Nah, kemudian Raja Firaun berkata, wah, luar biasa. Engkau adalah yang dipakai Tuhan menyampaikan, ya, mimpiku. Engkau berhikmat. Di antara orang di sini tidak ada yang seperti kamu. Maka kemudian Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir dan diberi gelar Safnat Paaneah. Nah, apapun yang diperintahkan Yusuf itu dilakukan. Jadi setiap panen rakyat harus menyetor ke istana itu 1/5 dari hasil panen, sehingga lumbung-lumbung gandum di istana itu menjadi penuh dan sangat penuh, ya, sangat penuh sekali, tidak terhitung jumlahnya dan banyaknya. Nah, kemudian singkat cerita, datanglah 7 tahun kelaparan, ya, 7 tahun kelaparan. Nah, sekarang yang memerintah menjadi raja muda di Mesir adalah Yusuf. Bahkan Yusuf ini menikah, ya. Jadi Yusuf menikah dengan Zipora, anaknya Imam Gion, dan kemudian Yusuf juga memiliki 2 orang anak, namanya Manase dan Efraim. Nah, Yusuf dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda Mesir, ya. Oleh karena apa? Yusuf setia, Yusuf taat kepada Tuhan, bahkan Yusuf rela menderita, tabah menjalaninya, sehingga Tuhan Allah mengangkatnya, ya kan, dengan caranya, dengan cara Tuhan Allah sendiri. Nah, kemudian di Kanaan ini adalah tinggal ayahnya dan juga kakak-kakaknya Yusuf dan adiknya Yusuf. Di situ juga terjadi kelaparan. Nah, sehingga ayahnya, siapa namanya? Yakub, menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menuliskan 12 nama anak laki-laki Yakub. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.